Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah, malam ini kita membaca sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengetahui sejarah-sejarah atau riwayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberkahannya sehingga kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa mencintai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad dilahirkan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah wonten ing kota Mekah Al-Mukarramah. Rafi'an ra'suhu ila sama. Waktu dilahirkan dalam keadaan pandangan kedua matanya itu mengarah ke langit. Sajidan sakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kemudian bersujud beliau, bersyukur dan memuji benar-benar kepada Allah. Memancar cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW seperti bulan purnama yang sangat benar-benar sempurna. Makhatunan makhulan maqtu'as surra. Waktu Kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan itu sudah berkhitan, sudah bersunat, bercelak mata ini, celakan mata ini, bahkan sudah dipotong apa nih di tangki pusatnya nih, pusarnya nih. Awjadallahu azza wa jalla qabla ayyakhluqa adama bi alfai amin yusabbihu dzalika an-nuru wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ada Kanjeng Nabi Adam. Itu 2000 tahun. Nah, Kanjeng Nabi bertasbih kepada Allah dan para malaikat juga bertasbih seperti tasbih yang diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, memancar nur kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke 7 lapis langit, ke ars dan kursi. Ars dan kursi gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Dan kursi pun bertambah kehebatannya, memancar nur kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai ke masyrik dan maghrib. Jadi barang siapa yang terkena pancaran nur Muhammad sampai ke hati, maka berimanlah orang itu. Bahkan tumbuh pada batinnya rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah, sejatine sadurunge Kanjeng Nabi lahir, Allah wis maringi pengertosan marang para malaikat. Mengko malaikat kasebut nunggoni kelahiran Kanjeng Nabi. Wa jami'ul khalqi yarjuna syafa'atahu. Dan sekalian makhluk mengharapkan syafaat. Juga ini perlu diketahui juga bahwa
Sakwise Kanjeng Nabi lahir niku nggih. Sakwise Kanjeng Nabi lahir memancar nur kerasulan dan nur ilahiyah. Cahaya ketuhanan yang sebenarnya. Sehingga sujud dan bersyukur. Dan Kanjeng Nabi mengucap tasbih. Ini merupakan gambaran kepada umat-umatnya agar sujud kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Terutama atas nikmat iman dan Islam, dan juga atas nikmat yang lainnya dengan bertasbih, berzikir, bertahmid, dan bertakbir. Dan pada waktu lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sujudlah para malaikat. Karena apa? Karena malaikat niku melihat pada diri Kanjeng Nabi Muhammad memancar dua nur cahaya. Siji cahaya nur kerasulan Kanjeng Nabi, dan kedua nur ilahiyah, cahaya Gusti Allah. Yang belum pernah para malaikat itu melihat sadurunge. Terasalah oleh para malaikat rahmat dan kelazatan serta kenikmatan melihat dua nur tersebut. Kewan-kewan, wit-witan, uga ngrasakne, ngerasa akan nur ilahiyah lan nur kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing maune kewan-kewan padha kuro, tegese kurus, nggih. Kering. Kemudian wit-witan niku sudah kering semua juga. Gitu. Terus napa? Sawise Kanjeng Nabi lahir. Sing maune kewan-kewane padha kering dadi gemuk. Dadi lemu. Sing maune wit-witan arep padha mati, garing dan lain sebagainya. Niku padha sehat kabeh. Pada hijau-hijau kabeh. Lebih-lebih apa? Ibundanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlihi. Senantiasalah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa nikmat dari kemuliaan dan kelebihan saat mengandung Kanjeng Nabi. Belum pernah Siti Aminah merasa ada beban. Dan tidak pernah merasakan sakit. Bahkan tidak ada kecemaran pada waktu melahirkan Kanjeng Nabi. Sebagaimana yang terjadi terhadap ibu-ibu yang mengandung lainnya pada waktu itu hingga melahirkan. Ini semua karena apa? Ini semua karena kebesaran dan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah sebagian mukjizat terhadap Kanjeng Nabi bahwa syaitan dan iblis seperti kehausan, ngorong, haus, bahkan tidak berdaya. Jin yang perkasa merasa lemah dan hina. Padam api majusi yang disembah oleh mereka. Runtuh berhala-berhala yang disembah orang-orang Quraisy. Hancur berantakan Abraha dengan tentara bergajahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat sebelum Kanjeng Nabi lahir. Dia dikebumikan di Abwa, sebuah kampung antara Mekah dan Madinah. Kemudian ibunya Siti Aminah. Siti Aminah pun wafat setelah pulang dari berziarah ke kubur
ayah Nabi, yaitu Abdullah. Pada waktu itu umur Nabi 6 tahun. Setelah ibundanya wafat, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dipelihara oleh oleh mbahnya, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Kemudian disusukan kepada Suwaibah al-Islamiyah. Setelah itu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Tidak berapa lama wafatlah. Siapa yang wafat? Kakeknya atau mbahnya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Kanjeng Nabi niku dipelihara oleh siapa? Dirawat oleh siapa? Dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib. Atau ayah dari sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Abu Thalib pada saat itu adalah seorang yang fakir. Namun setelah memelihara, merawat Kanjeng Nabi, merawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah meluaskan rizkinya. Allah berkahkan rizkinya. Kemudian setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad mengambil upah memelihara kambing miliknya orang-orang Mekah. Kemudian bersama pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, dekat kota Basrah. Pada suatu saat dalam perjalanan, kemudian seseorang pendeta Buhairah itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanda-tanda kenabian yang terdapat atau tertulis di Khatamun Nubuwah. Jadi kemudian pendeta itu memerintahkan kepada Abu Thalib agar Kanjeng Nabi Muhammad SAW segera dibawa pulang. Karena apa? Takut diketahui dan dilihat pendeta-pendeta yang lain yang akan membinasakan kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dengkinya mereka kepada Islam yang akan diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dianut juga oleh orang-orang di kemudian harinya. Jadi pendeta itu tuh sudah tahu, sudah melihat dengan izin Allah bahwa suatu saat itu ada Nabi yang terakhir. Nah, pada waktu itu pendeta itu melihat langsung dengan keadaan sadar. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian saat berumur 25 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang, berangkat lagi dengan Maisarah, pembantu Siti Khadijah Al-Kubra ke negara Syam. Siti Khadijah mendengar kejujuran, amanahnya dan akhlaknya, serta pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Siti Khadijah merasa kagum dan sangat senang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2 bulan kemudian Siti Khadijah meminang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian nikahlah Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah nikah perempuan, tidak pernah menikahi perempuan lainnya melainkan setelah wafatnya Siti Khadijah. Pada waktu itu, pada saat beliau menikah, Kanjeng Nabi niku pada waktu itu umurnya 25 tahun
Sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Kemudian pada waktu Kanjeng Nabi berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy Mekah memperbaharui bangunan Ka'bahnya. Mereka bermusyawarah. Bermusyawarah. Jadi barang siapa sebenarnya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya pada waktu itu. Karena masing-masing dari mereka berebutan atas hal itu. Nah, di sini terjadi perdebatan yang sangat luar biasa di antara mereka. Namun akhirnya terdapat kesepakatan di antara mereka, yaitu ayyakunal hukmu awwala dakhilin fil masjidil, bahwa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar al-Aswad ke tempatnya adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid pada esok harinya, dengan iradah Allah, bahwa yang pertama masuk ke masjid adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu radiyan bil amin. Mereka bangsa Quraisy berkata, kami sangat senang dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian Kanjeng Nabi menghamparkan selendangnya dan setiap kepala kabilah itu diajak oleh Nabi untuk memegang ujung selendangnya. Kemudian Kanjeng Nabi meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan untuk bersama-sama mengangkatnya. Kemudian Kanjeng Nabi yang menjemput dan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan ke tempatnya. Mereka bingung dan merasa takjub dengan kebijaksanaan Kanjeng Nabi. Dengan peristiwa yang demikian, maka hilanglah perselisihan yang terjadi di antara para pemuka kabilah Quraisy mengenai peletakan Hajar Aswad ini. Di kemudian hari tersebarlah kemuliaan Kanjeng Nabi seperti sifat syidik, amanah dan lain sebagainya yang baik, bahkan dan tawadunya, sehingga mereka memberi gelar dengan nama Muhammad Al-Amin. Itu di awal mula mendapatkan gelar Muhammad Al-Amin ya pada saat itulah, atau Muhammad yang dipercaya. Maka mereka mencintai dan menghormatinya. Allah pun memelihara Kanjeng Nabi dari sifat-sifat jahiliyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum berumur 40 tahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai senang. Ibti'adun 'anin nas, atau menjauhkan diri dari pergaulan manusia, artinya berkholwat. Itu mulai dari umur 40 tahun. Jadi beliau itu mulai 40 tahun itu sudah mulai senang berkholwat. Terus nang kono iki berkholwat niku ya untuk melaksanakan ibadah ya. Ning di mana? Di Gua Hira. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan mengikut agama kakeknya, Nabi Ibrahim. Pada waktu itu kan belum ada Islam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah niku di Gua Hira, kadang-kadang 10 hari. Ya. Kadang 15 hari.
bahkan kadang sampai 1 bulan. Kemudian pada umur 40 tahun itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munir. Allah mengangkat atau mengutus Kanjeng Nabi sebagai rasulnya kepada manusia dengan memberikan kabar gembira dan kabar-kabar kesedihan. Artinya kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga, dan kabar kesedihan bagi orang-orang yang mendustakan dengan siksa neraka. Itulah kabar. Serta mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan lampu yang menerangi. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala serta memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Begitulah. Sedulurku ingkang dipun rahmati dening Allah. Bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, yaitu penyembah berhala dan pemuja berhala. Mereka membunuh anak perempuan karena malu dan takut kelaparan. Mereka saling bermusuhan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperdayakan yang miskin. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Selama berapa tahun? 3 tahun. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah kabar ancaman bagi mereka yang ingkar dengan siksaan dan neraka. Dan ucapkanlah, wahai Muhammad, takbir kepada Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan mengajak keluarga dan teman-teman untuk mengiktikadkan kebenaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berdakwah dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, bukan. Tapi Kanjeng Nabi ini berdakwah dengan kasih sayang, dengan kebersatuan, dan menjauhkan dari pertengkaran serta perkelahian selama 3 tahun untuk Kanjeng Nabi, dengan sembunyi-sembunyi lagi. Karena apa? Ditakutkan manusia terkejut dengan agama yang baru, yang belum pernah mereka dengar dan juga belum pernah mereka kenal sedurunge. Sedulurku ingkang dirahmati dening Allah. Jadi wong sing paling pertama beriman, orang yang pertama yang beriman adalah istrinya beliau sendiri. Siapakah itu? Siti Khadijah. Kemudian orang yang pertama dari kalangan laki-laki yaitu Abu Bakar. Beliau adalah sahabat Kanjeng Nabi. Mulai sebelum Kanjeng Nabi menjadi Rasulullah. Kemudian Zaid bin Harthah, orang yang beriman dari kalangan anak-anak adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Utsman bin Affan,
beriman kepada Allah melalui Abu Bakar Asy-Syibli. Nah, setelah mengetahui Umar bin Al-Hakam niku atas berislamnya Utsman bin Affan, maka diikatlah kaki dan tangannya sambil berkata, apakah engkau tinggalkan agama bapak kamu dan mengikuti agama yang baru? Tidak akan aku lepaskan ikatan ini, wahai Utsman, kecuali engkau tinggalkan agama yang baru ini. Utsman bin Affan malah berkata atau menjawabnya, wallahi la ada'uhu wa la ufariquhu, demi Allah tidak akan aku tinggalkan dan tidak akan aku pisahkan agamaku, yaitu Islam. Kemudian beriman pula melalui Abu Bakar, yaitu Zabir bin Al-Awwam. Beliau juga diikat dan dibakar agar kembali menyembah berhala. Kemudian diperintahkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan terang-terangan. Sebagaimana Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Berdakwahlah wahai Muhammad dengan terang-terangan dan berpalinglah, janganlah engkau hiraukan mereka-mereka yang musyrik. Nah, setelah menerima ayat ini, maka Kanjeng Nabi berangkat ke Bukit Sofa dan mengajak kaumnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berkata ketika, hal tusaddiqunani fima ukhbirkum bihi? Faqalu na'am. Ma jarabna 'alaika kidban mundu sya'nika ilal an. Apakah kalian membenarkan apa yang aku kabarkan kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, na'am, ya benar. Beliau pernah, wahai Muhammad, kami temukan engkau berdusta. Wahai Muhammad, kami temukan engkau berdusta saja dulu hingga sekarang. Kemudian Kanjeng Nabi berkata lagi, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Lepaskanlah diri kalian dari api neraka. Aku memberikan kabar kepedihan kepada kalian nanti di akhirat daripada azab yang pedih. Kemudian berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alaha jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, karena ini sajakah engkau mengumpulkan kami di sini? Maka di antara mereka ada yang beriman dan ada juga yang menolak. Dakwah atau pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun lagi ayat kepada Kanjeng Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah ancaman kepada keluargamu yang terdekat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengumpulkan lagi keluarganya yang terdekat. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anzarahum adzaba yaumin azim, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kanjeng Nabi ini mengabarkan kepada mereka tentang azab yang besar pada suatu hari yang tidak berguna harta dan anak-anak, melainkan orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa inni la rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nasi kafah.
Wallahi la tamutunna kama tanamu wala tub'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku diutus Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, akan mati seperti kalian ingin tidur, dan kalian dibangkitkan dari alam kubur seperti kalian bangun dari tidur. Tujuan Kanjeng Nabi untuk memperbanyak kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya disertai kesungguhan yang tulus, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh mengharapkan keampunan dan keridhaan serta rahmat Allah, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada jalan keampunan dan keridhaan serta jalan mendekatkan atau mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh untuk memperoleh beberapa hal yang dimana hal tersebut itu adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu satu, gufran, bersungguh-sungguh memohon keampunan dari dosa, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kanjeng Nabi ngendika, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah pada tiap-tiap hari lebih dari 70 kali. Yang nomor kedua, waridwanu, bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah dengan merasa senang hati dalam mengerjakan ibadah dan lapang dada menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, u'budullaha birridha, beribadahlah kepada Allah dengan ridha. Yang nomor ketiga, bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, yaitu dengan memperbaiki, berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat adalah memperoleh inayah. Bersungguh-sungguh mengharapkan inayah. Inayah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi dan dalam melakukan ibadah serta kesabaran, dalam kesabaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh mengharapkan keampunan dan keridhaan serta rahmat Allah, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Adapun yang namanya jalan-jalan Allah menurut ayat niki yo ada 4. Siji, kamalus syar'iyyah, sempurna syariatnya seperti sholatnya, puasanya, zakatnya serta yang lain-lainnya pada masalah syariatullah dan rasulnya. Yang kedua, kamalut thariqah, sempurna thariqahnya, yaitu mengamalkan thariqah walaupun yang pendek. Yang ketiga, kamalul haqiqah, artinya sempurna hakikatnya, yakni tahqiq dan tamkin. Maksudnya benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri sebenarnya apakah jasmani dan ruhani adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tamkin artinya tetap istiqamah. Yang nomor keempat, kamalul ma'rifah,
sempurna ma'rifatnya atau pengenalannya, sempurna kepada Allah, yakni musyahadahnya dan ketauhidan, bahwa yang ada sebenarnya adalah hanya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mereka kebanyakan kaum Quraisy menerima yang demikian itu dengan baik, melainkan Abu Lahab dan beberapa orang-orang lainnya yang menolak. Kemudian Abu Lahab sebagai pemuka Quraisy meminta kepada paman Kanjeng Nabi untuk apa? Melarang Kanjeng Nabi berdakwah. Maka berkata Abu Thalib, aku tidak akan melarang Muhammad keponakanku untuk berdakwah selama aku masih hidup. Maka Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya. Kemudian pemuka Quraisy datang kedua kalinya agar dapat melarang Kanjeng Nabi berdakwah. Maka Abu Thalib mencoba melarang Kanjeng Nabi untuk berdakwah karena takut menjadi kemarahan mereka. Abu Thalib Abu Lahab. Tetapi Kanjeng Nabi tidak mau menghentikan dakwahnya dan berkata dengan tegas kepada pamannya Abu Thalib itu, wallahi la atruku hadzal amra hatta yadharuhu Allah. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan ini Islam. Maka pamannya Abu Thalib itu berkata kepada Kanjeng Nabi, kalau begitu wahai ponakanku Muhammad, teruskanlah dan katakanlah apa yang engkau kehendaki, dan tidak akan kuserahkan engkau kepada siapapun. Kemudian datang lagi para pemuka, rombongan Abu Lahab. Untuk apa? Untuk yang ketiga kalinya. Dan kali ini datang dengan membawa seseorang pemuda yang akan ditukarkan dengan Kanjeng Nabi untuk dipelihara, dan memohon kepada Abu Thalib pamannya agar menyerahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk dibunuh. Namun apa? Harapan mereka itu sia-sia belaka, dan mereka pun kembali dengan hamba. Setelah itu terjadilah gangguan dan aniaya yang dihasutkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama ketiga orang-orang terutama ketika Kanjeng Nabi pergi untuk menjalankan sholat. Namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghadapnya dengan penuh kesabaran dan penuh kemaafan serta kasih sayang yang paling keji dan sangat keji, yang paling keji dan sangat keterlaluan memperlakukan Kanjeng Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Aqabah, dan Walid bin Mughirah. Namun akhirnya apa? Mereka semua dibinasakan oleh Allah setelah berhijrahnya Kanjeng Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berlanjut gangguan dan siksaan terhadap para sahabat. Sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan tawanan, disiksa dan tidak diberi makan dan minum, seperti yang pernah dikisahkan, yaitu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah salah seorang budak Quraisy yang diikat lehernya dan ditarik-tarik oleh anak-anak orang kafir Quraisy untuk dijadikan mainan dan dibawa ke panas matahari, yang mana seandainya diletakkan sepotong daging niscaya akan masuk karena panasnya matahari saat itu. Dan diletakkan pula batu besar di atas perutnya. Namun semua perlakuan itu hanya dijawab oleh Bilal dengan ahadun ahadun,
Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Namun dengan pertolongan Allah datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membelinya dan memerdekakannya. Ammar bin Yasar beserta ayah ibunya dan saudara-saudaranya disiksa sampai mati. Semoga Allah meridhai mereka semua. Bahkan ibunya terus diadab. Khabbab bin Arad dengan api yang menyala-nyala. Namun fala yazidu dzalika illa iman. Tidaklah semua gangguan orang-orang kafir Quraisy itu membuat mereka takut, bahkan menambah keimanan mereka. Walaupun dengan berbagai gangguan-gangguan dan siksaan telah dilakukan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, namun semua itu tidak membuat meninggalkan agama Islam. Maka mereka kembali melakukan siasat yang lainnya. Mereka datang kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW memohon agar kaum muslimin menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala yang, dan mereka juga akan menyembah Tuhan yang disembah kaum muslimin. Atas peristiwa ini maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama. Lalu orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi menghilangkan ayat yang mencela Tuhan mereka dan menggantinya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian turun lagi ayat sebagai jawaban dari permintaan kafir Quraisy. Apa bunyinya? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, aku tidak akan bisa untuk menggantikan aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Setelah 5 tahun menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berislamlah 2 pembesar Quraisy. Yang keduanya saat terkenal gagah berani. Pertama, Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad sendiri, dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ini adalah orang yang sangat membenci dan penantang Islam serta penyiksa setiap orang-orang yang berislam. Kanjeng Nabi pertama kali berhijrah dalam Islam adalah menuju Habasyah karena terlalu banyaknya gangguan dan siksaan terhadap kaum muslim. Di dalam berhijrah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW diikuti oleh 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Setelah 5 tahun berdakwah, jumlah kaum muslimin bertambah menjadi 40 laki-laki dan 11 orang perempuan. Setelah 7 tahun masa kenabian Kanjeng Nabi, orang kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Kanjeng Nabi. Mereka menahan bahan-bahan makanan. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kaum muslimin berhijrah untuk kedua kalinya ke negeri Syam. Waktu itu jumlah kaum muslimin yang ikut berhijrah sebanyak 70 orang laki-laki dan 11 perempuan, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Di perjalanan mereka bertamu dengan muslim, yaitu Abu Musa al-Ash'ari
Setelah mengetahui orang-orang kafir Quraisy dengan berhijrahnya kaum muslimin, mereka utus ke Raja Habsyah 2 orang utusan, Amru bin Al-As dan Umarah bin Walid, dengan membawa hadiah-hadiah. Tujuan mereka agar raja tidak menerima kedatangan kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Syam. Raja Habsyah waktu itu bernama Najasyi. Raja Najasyi tidak mau menerima hadiah dan tidak mau menerima permohonan orang-orang kafir Quraisy. Sebelum mengetahui tujuan kaum muslimin berhijrah, sebagian dari mereka bertanya kepada kaum muslimin yang berhijrah. Maka tampillah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Raja kami adalah penyembah berhala. Kami hidup dalam kemaksiatan. Kami memutuskan silaturahim. Kami melupakan hak tetangga. Dan yang kuat dari kami membinasakan yang lemah. Kemudian diutuslah kepada kami seorang Rasul. Kami tahu silsilah keturunannya dan kebenarannya serta amanahnya. Kemudian dia mengajak kami untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menganjurkan silaturahim, melarang berbuat kemaksiatan, melarang menumpahkan darah, melarang memakan hak anak yatim. Kami beriman dan membenarkannya. Setelah mendengar semua penjelasan-penjelasan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, maka berimanlah Raja Habsyah atau Raja Najasyi. Setelah beriman, berislam, Raja Najasyi wafat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi memberi kabar tentang kematiannya. Maka Kanjeng Nabi melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Inilah pertama kali sholat jenazah secara gaib dilakukan dalam Islam. Setelah 10 tahun sesudah kenabian wafatlah Sayyidina Khadijah, istrinya Kanjeng Nabi. Tahun ini dinamakan tahun duka cita. Siti Khadijah adalah seorang istri yang sangat mencintai dan membantu perjuangan Kanjeng Nabi di dalam menyelamatkan umat manusia. Setelah beberapa lama Siti Khadijah wafat, kemudian kawin lagi Kanjeng Nabi dengan Saudah. Sebulan kemudian nikah pula Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Pada tahun itu pula lah wafat Abu Thalib, yaitu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah orang yang membenarkan kerasulan Kanjeng Nabi. Namun saat itu disayangkan, di saat kematian Abu Thalib tidak menurutkan, artinya di saat kematian Abu Thalib tidak menuturkan 2 kalimat syahadat karena takut dicela orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi sebenarnya sudah sering mengajak pamannya Abu Thalib untuk berislam, hingga turun ayat kepada Kanjeng Nabi, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi wahai Muhammad, Allah lah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Setelah wafatnya Siti Khadijah dan pamannya Kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib, mulailah pergerakan kafir Quraisy dengan mengganggu dan menganiaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menaburkan tanah dan kotoran-kotoran binatang. Pada waktu itu Kanjeng Nabi sedang sholat. Mereka berkata, engkaulah wahai Muhammad yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu.
melihat berbagai hinaan dan gangguan-gangguan kafir Quraisy yang begitu bersengatan, maka berhijrahlah Kanjeng Nabi bersama Zaid bin Harithah ke Taif. Sesaat mereka tiba di Thaqif, mereka ingin meminta pertolongan kepada penduduk setempat, namun mereka menolak permohonan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan mereka memerintahkan orang-orang bodoh dan budak-budak untuk mengolok-olok dan melempari Kanjeng Nabi beserta rombongan dengan batu. Sehingga apa? Samparane Kanjeng Nabi atau kakinya Kanjeng Nabi terkena batu, dan Zaid bin Harithah melindungi Kanjeng Nabi agar tidak terkena kepala Kanjeng Nabi. Melihat hal yang demikian, maka pulanglah Kanjeng Nabi beserta kaum muslimin ke Mekah Al-Mukarramah. Tepat 11 tahun Kanjeng Nabi mengajak beriman terhadap kafir Quraisy dengan lemah lembut di kota Mekah. Namun mereka bertambah ingkar, bahkan mereka melarang Nabi berdakwah di kota tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi berdakwah ke kabilah-kabilah di pasar-pasar. Ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Dan saat menolak adalah Abu Hanifah jamaahnya Masilatul Kadar. Pada waktu itu, pada tahun ke-11, datang jamaah Arab, yaitu Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, untuk beribadah haji. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengajak mereka beriman, maka mereka mau menerima ajakan Kanjeng Nabi dan mereka berislam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memohon kepada mereka untuk menyampaikan dakwah kerasulan Kanjeng Nabi di tempat tinggal mereka, agar mereka mau memeluk agama Islam. Tidak berapa lama tersebarlah Islam di kota Yathrib atau Madinah. Dan ini adalah tahun pertama penduduk kota Yathrib berislam. Pada tahun ke-12 datang 12 orang Arab Madinah, 10 orang dari jamaah dan 2 orang kaum Hizras niku yang disebut dengan Bai'atun Nisa. Maka berkumpullah mereka dengan Kanjeng Nabi pada Aqabatul Ula. Mereka berbaiat atas keislaman mereka dengan syarat seperti alla tusyriku billahi syai'an wa la yasriqu wa la yaznu wa la yaqtulu auladahum wa la ya'shu fi ma'rufin fa in awfu falahumul jannah wa in asabu min dzalika syai'an fa amruhum ila Allahi in syaa aghfara wa in syaa adzab. Jadi isi bengate yaiku siji, tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh anak-anak, dilarang mengada-ada dan menyakiti dengan tangan dan kaki. Dilarang mereka maksiat seperti berjudi dan bermabuk-mabukan. Kemudian dilarang berzina. Jika mereka menjauhinya, maka bagi mereka surga. Dan jika mereka mengerjakan zina, maka bagi mereka neraka dan siksa. Maka apabila mereka menyempurnakan segala janji-janji ini, maka mereka akan mendapatkan surga. Apabila mereka ditimpa musibah, maka serahkanlah segala perkaranya kepada Allah.
Jika Allah menghendaki mengampuninya, maka ia selamat. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka ia akan mengadabnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua perjanjian disepakati, maka pulanglah mereka ke kampung halaman mereka, yaitu Madinah al-Munawwarah. Fantashara al-Islam bisibabihim hatta la yabqa baitum min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Maka bersebarlah agama Islam dengan sebab dakwah mereka. Tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali orang-orang di dalamnya membicarakan tentang agama Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahun yang ke-13 dari kenabian, datang lagi utusan Arab Madinah, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Inilah beat yang kedua. Ala ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an wa alla yamna'u idza hajaru ilaihim. Bahwa agar mereka menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bahwa mereka jangan melarang apabila berhijrah ke tempat mereka. Setelah selesai berbaiat, maka pulanglah mereka ke Madinah al-Munawwarah. Dengan pulangnya mereka, maka bertambah banyaklah orang-orang yang memeluk agama Islam di kota Madinah tersebut. Setelah mengetahui orang-orang kafir Quraisy dengan berkembang pesatnya Islam di kota Madinah, maka bertambahlah gangguan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah al-Munawwarah, menemui saudara-saudara mereka, kaum Ansor di kota Madinah. Maka berhijrahlah para sahabat dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut gangguan orang-orang kafir Quraisy. Melihat hal yang demikian, maka bertambah marahlah mereka dan sepakatlah pemuka Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengumpulkan pemuda, meminta untuk setiap kabilah 1 orang pemuda, dan setiap 1 pemuda bertugas harus mengeluarkan darah Kanjeng Nabi. Karena belum ada kemampuan kaum muslimin untuk memerangi kabilah kafir Quraisy, maka Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Dalam berhijrah ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Kanjeng Nabi untuk menamainya, dan Kanjeng Nabi pun memperkenankannya permohonan Abu Bakar tersebut. Pada malam ketika Kanjeng Nabi hendak keluar rumah, ternyata terlihat oleh Nabi Muhammad SAW beberapa pemuda kafir Quraisy dengan pedang dan tongkatnya sedang mengintai-intai di sekeliling rumah Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menyuruh Sayyidina Ali tidur di atas ranjang Kanjeng Nabi. Mereka memandang-mandang ke pintu rumah Kanjeng Nabi, dan mereka mengetahui bahwa Kanjeng Nabi masih berada di rumahnya. Kemudian Kanjeng Nabi dengan berhati-hati keluar rumah sambil membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Allah menidurkan mereka dan tidak seorang pun yang melihat keluarnya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar dari rumahnya. Kemudian Kanjeng Nabi dan Abu Bakar berangkat ke Gua Thur dan beristirahatlah di sana. Setelah terbangun dari tidur mereka, para pemuda kafir Quraisy tadi langsung masuk ke rumah Kanjeng Nabi. Namun setelah dicari-cari Kanjeng Nabi, mereka tidak menemukannya. Yang mereka temukan hanya
sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka bertambah marahlah mereka dengan kejadian ini. Kemudian mereka mencari-cari sampai akhirnya ke Gua Thur. Seandainya mereka menengok ke dalam gua, maka akan terlihatlah Kanjeng Nabi dan sahabatnya Abu Bakar. Namun Allah membutakan mata dan pikiran mereka sehingga mereka tidak terpikir untuk itu. Dan akhirnya mereka pun kembali dengan tangan hampa tanpa hasil. 3 malam Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar berada di dalam Gua Thur. Abdullah anak Abu Bakar setiap harinya memberi kabar kepada Kanjeng Nabi dan ayahnya tentang situasi-situasi saat itu. Dan saudara Abdullah, Asma bin Abu Bakar, yang mengantari makanan ke Gua Thur setiap harinya. Setelah 3 malam, keluarlah Kanjeng Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari Gua Thur. Di tengah perjalanan mereka bertamu dengan sarakat, dengan pedang terhunus untuk membunuh Kanjeng Nabi. Namun saat berhadapan dengan Kanjeng Nabi, sarakat terdiam, kagum. Lalu keduanya jatuh, tersungkur di hadapan Kanjeng Nabi. Kemudian sarakat minta berdamai dengan Kanjeng Nabi, dan akhirnya sarakat pun memeluk agama Islam dengan Kanjeng Nabi. Sebelum tiba di Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhenti di selama 22 malam. Kemudian di Kuba itu bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansor, Kanjeng Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Selanjutnya Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan menuju kota Madinatul Munawwarah. Nah, di perjalanan Kanjeng Nabi bertemu hari Jumat ya. Bertemu hari Jumat dan Kanjeng Nabi pun sholat Jumat berjamaah dengan kaum muslim. Ini pertama kali sholat Jumat, khutbah Jumat yang dilaksanakan di dalam Islam. Kaum Ansor Madinah saat itu gembira sekali dan sangat senang sekali menyambut kedatangan Kanjeng Nabi bersama-sama rombongannya. Dan kaum muslimin Madinah dengan gembira semuanya keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi. Laki-laki dan perempuan serta anak-anaknya dengan penuh kebahagiaan dan mengumandangkan syairnya, simbolinya Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi dzak. Dengan perasaan gembira dan berharap agar Kanjeng Nabi mau mampir, bahkan tinggal di rumah mereka sambil mereka memegang tali untuk Nabi. La yamurru baitun min buyutil ansar illa sa'aluhu ayyang zila anhu. Tidaklah melewati sebuah rumah daripada rumah-rumah kaum Ansor kecuali mereka memohon untuk tinggal bersama mereka. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tidak dapat memperkenankan harapan mereka. Kanjeng Nabi hanya berkata, terima kasih banyak atas semuanya. Biarkanlah onta ini berjalan sendirinya, dan dimanapun ontaku ini akan berhenti, maka disitulah aku akan bermalam. Tidak berapa lama berhentilah onta Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansar. Dzalika karamatun minallahi wa rasulih.
yang demikian adalah suatu karamah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, segitulah ceritanya ngencing di sambung malih. Nggih. Mari